Nganterin istrinya ke seminar itu pasti nggak pernah mau ikut gitu ya. Kita bukannya belajar bareng, tapi seringkali dimarahin sama istrinya gitu ya. Narasumbernya lagi bicara, terus tiba-tiba ada juga hambatan dari masyarakat ya. Acara seminar tentang pengasuhan atau menyusui, desain dan acaranya lebih lengkap dengan perempuan. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya ungu, ada yang pakai balon-balon gitu ya. Pembicaranya juga perempuan, yang datang juga perempuan. Saya yakin dari bapak-bapak yang terlibat di peserta ini, seringkali kalau nganterin istrinya ke seminar itu pasti nggak pernah mau ikut gitu ya. Aku ngedrop aja deh gitu. Aku nunggu aja di angkringan deh, mendingan nanti aku jemput lagi gitu ya. Karena apa? Karena ruangannya juga nggak nyaman buat kita gitu ya. Semuanya. Apalagi kalau ikut goodie bag-nya juga goodie bag perempuan banget gitu ya. Ada lipstick lah, ada apa namanya? Facial lah, ada skincare lah, ada blush on lah gitu ya. Jarang sekali acara kesehatan atau acara kesehatan ibu dan anak yang ingin melibatkan laki-laki, goodie bag-nya buat laki-laki. Bu, ya sekali-sekali dikasih dompet kayak goodie bag-nya helm kayak gitu ya, sepatu lari kayak gitu ya, atau sepeda kayak misalnya gitu yang lebih dekat dengan laki-laki gitu ya. Nah, kemudian program KIA ini adalah program kesehatan ibu dan anak. Itu seringkali juga tidak ramah pada laki-laki ya. Misalnya kayak posyandu deh gitu ya. Posyandu itu kan umumnya umumnya terjadi pada hari kerja di jam kerja ya, yang kita juga mungkin tidak pernah bisa menghadirinya gitu karena mungkin sebagian besar dari kita bekerja dari jam 9 atau mungkin ada yang jam 8, ada yang jam 7 sampai pada sore hari gitu ya. Jadi gimana kita mau ikut wong jamnya juga nggak pernah sesuai dengan jam kerja kita misalnya gitu ya. Atau kalaupun ada yang bisa menganterin, itu beneran cuma nganterin gitu ya. Beneran cuma ngedrop doang istri sama anaknya yang ke posyandu gitu. Kita di depan puskesmas aja misalnya atau di depan tempat tempat posyandu gitu ya. Karena di posyandu sendiri tidak ada kegiatan untuk suami. Padahal kan bisa dikasih sekedar misalnya, cek gula darah kayak, cek tensi darah kayak misalnya gitu. Jadi paling tidak kita terlibat gitu, bukan cuma sekedar nganterin doang, bukan sekedar, apa namanya, ngedrop, istri kita ke tempat posyandu misalnya. Kemudian ada lagi, hambatan juga datang dari, ketika kita ikut seminar, kita bukannya belajar bareng, tapi seringkali dimarahin sama istrinya gitu ya. Narasumbernya lagi bicara, terus tiba-tiba kita ditendang, "Tuh Pak, tuh Mas, dengerin tuh narasumbernya, dengerin tuh Bu Dokter, kayak gitu harusnya kamu," gitu. Yah, bukannya belajar bareng malah kita dimarahin sama istri. Lagi-lagi itu membuat kita nggak nyaman. Jadi hambatan dari masyarakat itu seakan-akan memang menjauhkan laki-laki dari pengasuhan, memang menjauhkan laki-laki dari topik soal menyusui misalnya gitu. Memang desainnya selalu perempuan kok gitu ya. Paling gampang nih misalnya, teman-teman tahu kan ada majalah Ayah Bunda, ya, saya yakin pasti tahu, majalah Ayah Bunda. Pernah nggak melihat majalah Ayah Bunda di cover-nya ada ayah sama anak? Saya yakin nggak pernah. Cover-nya selalu ibu dan anaknya. Padahal judul majalahnya Ayah dan Bunda gitu ya. Majalah parenting juga begitu. Namanya pengasuhan itu pasti ibu dan ayah gitu ya. Orang tua yang namanya orang tua itu kan pasti ada ibu dan ayah. Majalah parenting cover depannya selalu ibu dan anaknya gitu. Jadi memang seakan-akan kita dijauhkan begitu, dijauhkan soal pengasuhan ini oleh masyarakat kita sendiri.